Apa itu trading? Jangan trading sebelum nonton ini, panduan lengkap untuk pemula. Kalian pernah nggak sih, lihat orang-orang pamer profit dari trading, lalu berpikir, wah, saya juga mau coba. Tapi setelah masuk, malah bingung harus mulai dari mana, hingga akhirnya rugi besar karena asal ikut-ikutan. Trading memang bisa jadi jalan untuk mendapatkan kebebasan finansial, tapi kalau asal masuk tanpa ilmu, bisa jadi tiket tercepat menuju kebangkrutan. Nah kali ini, kita akan membongkar seluruh aspek dari trading. Mulai dari dasar cara memulai untuk pemula yang belum tahu apa-apa, sampai strategi yang lebih advance supaya kalian bisa survive di dunia trading tanpa terjebak mitos atau FOMO. Apa itu trading? Singkatnya, trading adalah sebuah petualangan di pasar keuangan. Bayangkan kalian adalah seorang pedagang di sebuah pasar besar yang buka 24 jam penuh. Di sana, orang-orang berdagang berbagai barang, seperti emas, perak, mata uang dari berbagai negara, hingga saham perusahaan raksasa seperti Apple dan Tesla. Semua orang memiliki satu tujuan, yaitu membeli di harga murah dan menjual di harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dunia trading itu mirip seperti pasar ini, hanya saja barang dagangannya berupa aset keuangan seperti yang pertama trading saham, beli dan jual saham perusahaan seperti Apple, Tesla, atau BCA. 2 Forex atau Foreign Exchange, trading mata uang, misalnya USD IDR, Euro USD. 3 Crypto trading, trading aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lainnya. 4 Trading komoditas, seperti emas, minyak, atau hasil pertanian. Jadi, bukan cuma kripto atau forex, semua yang bisa diperjualbelikan di market bisa jadi instrumen trading. Namun di balik konsep sederhana ini, ada banyak faktor yang menentukan apakah kalian akan sukses atau malah habis modal. Apakah trading termasuk konsep dari Web3? Trading bisa termasuk dalam topik Web3, tetapi tergantung pada konteksnya. Trading yang termasuk Web3, yang pertama yaitu crypto trading. Perdagangan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan token lainnya. 2 DeFi atau Decentralized Finance Trading. Trading di platform DEX Decentralized Exchange seperti Uniswap, PancakeSwap, dan lainnya tanpa perantara. 3 NFT Trading. Jual beli NFT di marketplace seperti OpenSea, Blur, atau LocksRare. 4 Perpetual dan Derivatives Trading di Web3. Perdagangan leverage di platform seperti DEDX dan GMX. 5 Tokenized Asset Trading. Trading aset dunia nyata, real estate, saham tokenized, di blockchain. Trading yang tidak masuk Web3. 1 Forex Trading. Perdagangan mata uang fiat seperti USD, Euro, atau JPY. 2 Saham tradisional. Trading di bursa saham seperti NYSE atau IDX, karena bukan berbasis blockchain. 3 Komoditas konvensional. Trading emas, minyak, dan komoditas lainnya tanpa tokenisasi blockchain. Jadi jika trading yang dimaksud adalah kripto, DeFi, NFT, atau aset tokenized berbasis blockchain, maka itu bagian dari Web3. Tapi kalau trading di pasar tradisional, forex, saham, atau komoditas biasa, itu tidak termasuk Web3. Tapi gimana cara menentukan mana yang cocok buat kita? Fundamental dalam trading. Kisah seorang trader pemula. Ada seorang mahasiswa yang penasaran dengan dunia trading, ia mulai mempelajari bagaimana orang-orang bisa menghasilkan uang hanya dengan klik tombol di laptop atau ponsel mereka. Dia mendengar istilah seperti buy low, sell high, yang berarti membeli saat harga rendah dan menjual saat harga naik. Tapi semakin dalam dia belajar, semakin dia sadar bahwa trading bukan hanya soal keberuntungan ataupun profit, tapi juga soal disiplin dan strategi. Mahasiswa tersebut pun mulai memahami konsep penting seperti 2 pendekatan utama dalam trading, yaitu yang pertama fundamental analisis. Analisis fundamental itu seperti kalian ngecek apakah perusahaan atau aset ini layak dibeli dari sisi nilai sebenarnya. Contohnya, kalau di saham, kita lihat laporan keuangan perusahaan, prospek bisnis, dan kondisi ekonomi. Tapi, kalau di kripto, kita lihat proyeknya, siapa yang ada di belakangnya, dan bagaimana adopsinya di dunia nyata. 2 Technical Analysis.
Sementara analisis teknikal itu lebih ke pola harga. Trader menggunakan chart untuk melihat kapan waktu terbaik untuk beli atau jual. Beberapa indikator teknikal yang populer. Support dan resistance, level di mana harga cenderung berbalik. Lalu moving average, rata-rata pergerakan harga. Dan RSI atau Relative Strength Index, indikator apakah pasar sedang overbought atau oversold. Kesalahan fatal trader pemula. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu beberapa kesalahan yang sering dilakukan trader pemula. Yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Trading juga memiliki risiko tinggi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki strategi dan hanya mengikuti emosi. Melihat harga naik, langsung beli tanpa analisis, akhirnya beli di puncak dan nyangkut. Orang yang FOMO ikut trading tanpa ilmu yang kuat, apalagi dengan penghasilan yang masih pas-pasan, itu seperti masuk ke arena pertarungan tanpa senjata. Peluang kalahnya jauh lebih besar daripada menangnya. 2. Tidak pakai stop loss. Hanya berharap harga naik lagi tanpa batasan kerugian. Market nggak peduli sama perasaan kita. Psikologinya lemah dan mudah dimanipulasi. Market selalu bergerak berdasarkan fear and greed. Orang yang nggak siap mental bakal gampang terjebak FOMO saat harga naik dan panik saat harga turun. Hasilnya, beli di harga tinggi, jual di harga rendah hingga rugi terus. 3. Overtrading. Terlalu sering trading tanpa strategi yang jelas. Akhirnya lebih banyak bayar fee daripada untung. Banyak yang trading cuma berdasarkan kata orang tanpa analisis sendiri. Apalagi di dunia kripto, banyak influencer yang sengaja mempromosikan aset tertentu. Kalau asal ikut tanpa riset, bisa jadi malah jadi exit liquidity buat mereka. 4. Menggunakan uang kebutuhan hidup untuk trading. Kalau rugi, bisa stres berat. Punya modal kecil, tapi ambisi besar, modal pas-pasan tapi ingin cepat kaya, hanya punya penghasilan pas-pasan, trading tanpa ilmu bisa jadi bencana. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidup malah dipakai spekulasi. Begitu rugi, mereka panik dan mungkin malah pinjam uang untuk balik modal, yang akhirnya makin tenggelam. Trading bukan cara cepat kaya, tapi banyak orang berpikir sebaliknya. Mereka hanya melihat orang lain profit tanpa tahu perjalanan panjang di baliknya. Bagaimana memulai trading dengan benar? Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai trading dengan aman dan benar? 1. Belajar dulu, baru masuk market. Pahami fundamental dan teknikal, serta manajemen risiko. 2. Gunakan uang dingin, jangan pakai uang kebutuhan pokok untuk trading. 3. Pilih instrumen yang sesuai. Kalau kalian lebih suka yang stabil, coba saham atau emas. Tapi kalau mau yang volatil, kripto atau forex bisa jadi pilihan. 4. Mulai dengan simulasi atau paper trading. Gunakan akun demo dulu sebelum pakai uang asli, biar paham market dan strategi yang cocok. 5. Gunakan manajemen risiko. Jangan pernah trading lebih dari 5% dari modal kalian di satu transaksi. Dan selalu gunakan stop loss untuk membatasi kerugian. 6. Mindset trading yang benar. Fokus ke long term mindset, daripada cari cuan cepat, lebih baik cari cuan konsisten. Jangan harap kaya dalam semalam, fokus pada konsistensi jangka panjang. Dan trading bukan judi, jadi pastikan setiap keputusan kalian harus berdasarkan analisis, bukan perasaan. Mitos dan fakta seputar trading. Banyak banget rumor dan mitos soal trading. Ini beberapa yang paling sering kita dengar. Yang pertama, trading itu cepat kaya. Tentu ini salah, karena trading itu proses, dan kebanyakan trader pemula malah rugi di awal. 2. Cuma orang jenius yang bisa sukses di trading. Ini juga pernyataan yang salah, yang penting itu adalah disiplin dan terus belajar. 3. Modal kecil nggak bisa sukses. Jawabannya bisa, tapi harus realistis dan punya strategi yang baik. So guys, trading itu bukan tentang menang terus, tapi tentang bagaimana kalian mengelola kerugian dan tetap berkembang. Kalau kalian benar-benar ingin sukses di dunia trading, mulai dengan belajar, praktek, dan yang paling penting, jangan pernah stop belajar. Buat kalian yang baru mulai dan masih berjuang, ingat semua trader sukses dulunya juga pernah mengalami kerugian. Yang membedakan mereka adalah mereka tidak menyerah.
Tanamkan mindset bahwa trading adalah perjalanan jangka panjang, bukan cara cepat kaya. Jadi, trading itu seperti berpetualang di lautan keuangan. Ada ombak besar yang bisa menenggelamkan kalian, tapi jika kalian tahu cara membaca peta dan mengendalikan kapalnya, kalian bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan membawa pulang harta karun. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi edukasi seperti ini atau ada pertanyaan silakan diskusikan di kolom komentar. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.